Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taskia Emilia Marsha dari kelas 10N. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pemahaman saya terkait materi fungsi kuadrat. Oke, sebelum kita memahami lebih mendalam tentang fungsi kuadrat, sebelumnya kita harus mengingat kembali tentang materi persamaan kuadrat, di mana materi persamaan kuadrat telah kita pelajari pada saat SMP, kemungkinan di kelas 8 ataupun 9. Jadi bentuk umum dari persamaan kuadrat dulu. Jadi bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C gitu. Nah, untuk mengetahui ataupun menyelesaikan masalah tentang persamaan kuadrat, kita bisa menggunakan 3 cara. Yang pertama ada pemfaktoran, yang kedua ada melengkapi kuadrat, yang ketiga ada rumus ABC. Sebenarnya dari ketiga rumus ini yang masih saya ingat itu yang pemfaktoran dan rumus ABC. Yang untuk melengkapi kuadrat, mohon maaf saya agak lupa, jadi kemungkinan nanti pada saat masuk saya akan bertanya ke Bu Tri Indah gitu. Jadi kalau yang pemfaktoran itu saya langsung ke contoh soal aja. Jadi yang contoh soalnya adalah X kuadrat dikurang 3X dikurang 28 sama dengan 0. Nah, untuk mendapatkan X, kita itu harus memilih dua bilangan, di mana ketika kedua bilangan tersebut itu ditambahkan, itu hasilnya min 3, dan ketika bilangan tersebut dikalikan itu hasilnya min 28. Nah, dimana ketika kita ingin mendapatkan hasil min 3, itu kita memilih bilangan min 7, X dikurang min 7, dan X ditambah 4. Nanti akan lebih jelasnya, nanti akan saya sediakan di atas ini ya. Jadi ketika min 7 ditambah 4 pasti memperoleh hasil min 3. Selanjutnya, ketika min 7 dikali 4 pasti memperoleh hasil min 28. Sehingga dapat kita simpulkan X1 dari pemfaktoran X1 dari soal pemfaktoran tadi ialah 7 dan X2-nya itu min 4. Nah, selanjutnya yang tadi saya bilang ini melengkapi kuadrat, saya agak lupa caranya, dan akan saya lanjut ke rumus ABC. Di mana rumus ABC itu adalah X sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Nanti akan lebih jelas akan saya cantumkan di atas sini. Nah, langsung ke contoh soal aja biar lebih mudah memahaminya. Jadi contoh soalnya itu 2x kuadrat dikurang 3x dikurang 2 sama dengan 0. Di mana 2x kuadrat itu A, bagian A-nya, ketik min 3x itu B-nya, dan min 2 itu C-nya. Nah, setelah itu sebenarnya tinggal kita masukin aja sih, kayak min B-nya itu berapa, 4 gimana nilai A-nya itu berapa, C-nya itu berapa gitu, tinggal kita masukin aja. Jadi kalau setelah kita masukin ke rumus tuh jadi sama dengan gini. Min 3 di plus minus akar dari min 3 kuadrat dikurang 4 dikali 2 dikali negatif 2 per 2 kali 2. Nah, setelah itu tinggal kita, seperti biasa, tinggal kita jumlahin aja, kita tambahkan, kita kurangkan sesuai rumus yang telah disedia. Jadi yang pertama itu kan min ketemu min, nah, jadi hasilnya plus, jadi 3 plus minus. Nah, yang di dalam akar itu kan ada min 3 kuadrat. Min 3 kuadrat berarti kan hasilnya 9. Setelah itu dikurang 4 dikali 2 dikali negatif 2. Nah, ketika dijumlahkan hasilnya 16. Jadi 3 plus minus akar 9 ditambah 16 per 2 kali 2 tadi 4. Nah, setelah itu kita kerjakan dulu yang akarnya. Jadi 3 plus minus itu kita tulis lagi, dan 9 ditambah 16 itu kita jumlahkan, hasilnya akar dari 25, dan 4-nya per 4-nya itu tetap kita tulis lagi ya. Nah, habis itu 3 plus minus akar dari 25, 5. Nah, setelah itu per 4. Nah, baru nih dapat kita ketahui. Jadi X sama dengan negatif 1 per 2, atau bisa juga X sama dengan 2. Nah, setelah kita berhasil untuk mengingat materi tentang pemfaktoran, melengkapi kuadrat, rumus ABC, selanjutnya baru kita masuk ke fungsi kuadrat.
Jadi fungsi kuadrat itu adalah sebuah fungsi polinomial atau suku banyak di mana pangkat tertinggi dari variabel adalah 2. Maka bentuk umum fungsi kuadrat mendekati persamaan kuadrat. Sebenarnya sebenarnya fungsi kuadrat sama persamaan kuadrat itu hampir sama sih gitu. Jadi kalau ciri-ciri dari fungsi kuadrat itu bentuk umumnya fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Fungsi kuadrat paling sederhana dapat berbentuk y sama dengan x kuadrat. Apabila digambarkan pada koordinat kartesius, maka bentuk grafiknya seperti parabola. Jadi pada fungsi kuadrat itu ketika kita digambarkan ke koordinat kartesius itu bentuknya seperti parabola. Jadi kayak ada yang berbentuk U ke atas, ada juga yang berbentuk U ke bawah. Nah gini. Setelah itu dia itu fungsi kuadrat juga itu mempunyai titik balik. Nah titik baliknya itu bisa kalau saya tuh melihat titik baliknya itu dari gambar parabolanya. Jadi ketika gambar parabola itu ke atas, itu namanya titik balik minimum. Nah, tetapi ketika gambar parabola atau gambar grafiknya itu ke bawah, itu namanya maksimum. Setelah itu, pada fungsi kuadrat juga memiliki diskriminasi, di mana diskriminasinya itu mempunyai rumus D sama dengan B kuadrat sama dengan 4AC. Selanjutnya rumus fungsi kuadrat. Jadi persamaan kuadrat, perbedaan antara bentuk umum persamaan kuadrat dan persamaan fungsi kuadrat. Jadi kalau persamaan kuadrat itu bentuk umumnya kan ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Sedangkan kalau fungsi kuadrat itu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, akan saya jelaskan keterangan-keterangan dari bentuk umum tersebut. Jadi fx itu fungsi kuadrat. Nah, a dan b itu koefisiennya. Setelah itu c itu konstantanya, x-nya itu variabel, dan a-nya itu pokoknya nilai a itu tidak boleh kosong ya. Setelah itu grafik fungsi kuadrat ya. Jadi grafik ketika kita mempelajari fungsi kuadrat itu pasti kita akan akan kembali mengulang materi tentang koordinat kartesius, gambar-gambar koordinat itu. Nah, jadi grafik fungsi kuadrat itu udah pasti simetris gitu. Nah, bentuknya juga seperti parabola, tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Habis itu hanya memiliki titik minimum saja atau maksimum saja. Jadi kan tadi udah saya jelaskan mempunyai titik balik yaitu minimum dan maksimum. Tetapi tidak mungkin di dalam satu gambar itu mempunyai dua titik. Pasti hanya memiliki salah satu titik saja, yaitu di antara titik minimum atau titik maksimum. Nah, setelah itu ada jenis grafik fungsi kuadrat ya. Jadi ada yang pertama grafik terbuka ya. Tadi itu yang saya jelaskan, sifat ini grafiknya ditentukan oleh nilai f-nya yang dimana berfungsi untuk menentukan hasil ke arah bawah atau ke atas. Jadi ketika kita mau menentukan grafik itu kita kan harus mencari dulu, menghitung dulu apakah grafik ini berbentuknya ke bawah atau grafik ini membentuknya ke atas gitu. Nah, biasanya apabila nilai A itu lebih dari 0 maka grafiknya itu nampak ke atas. Dan apabila nilai A itu kurang dari 0 maka grafiknya itu akan nampak ke bawah. Nah, untuk gambar grafiknya mungkin nanti akan saya cantumkan di video ini ya, karena agak susah kalau saya tunjukkan, agak kurang kelihatan. Jadi kalau di dalam grafik itu ada namanya nanti titik puncak, ada yang namanya sumbu simetri, itu nanti akan saya cantumkan gambarnya di video ini. Setelah itu ada titik puncak. Jadi titik puncak ada yang dalam persamaan dalam fungsi kuadrat ada yang namanya titik puncak, di mana ketika kita ingin mencari titik puncak kita harus menggunakan rumus, yaitu rumusnya xp, yp sama dengan min b per 2 dikurang d per 4a. Nah, akan saya jelaskan nih keterangan-keterangan dari rumus tadi. Jadi kalau xp itu digunakan pada saat posisi titik puncak pada sumbu x. Tapi ketika yp digunakan saat posisi titik puncak pada sumbu y. Setelah itu a-nya koefisien, setelah itu x kuadrat ya, b-nya itu koefisien x, habis itu d-nya itu diskriminasi. Nah, yang selanjutnya ada sumbu simetri. Titik puncak pada grafik itu terbagi menjadi dua bagian. Kenapa? Karena adanya sumbu simetri. Jadi sumbu simetri itu yang tengah gini. Nah, ini namanya sumbu simetri. Nah,
Setelah itu sumbu simetri dapat kamu hitung menggunakan rumus perhitungan sumbu X, di mana rumus perhitungan sumbu X itu yaitu X sama dengan min B per 2A. Yang terakhir, titik potong sumbu X dan Y. Titik potong sumbu X, titik yang berarti ya titik yang memotong sumbu X. Ketika titik potong sumbu Y ya berarti titik tersebut memotong sumbu Y gitu. Nah, nanti untuk lebih jelasnya materi-materi yang telah saya rangkum, yang telah saya pahami akan saya cantumkan dalam bentuk file PDF juga. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Bu Indah.